Halo, halo, halo. Balik lagi sama Optimize Gaming. Tetap masih di Heroes Adventure. Ini game mobile device, jadi bisa di smartphone kalian, bisa di Android dan di iOS, iPhone ataupun HP Android ya. Bisa juga di Steam buat PC. Nah, di atas paling kiri layar itu ada pilihan bahasa, kalian bisa pilih bahasa yang kalian bisa. Ada Portugis, Espanyol atau Spanyol, ada Inggris ya, ada China dan Jepang, terus ada Vietnam dan Thailand. Nah, gua pilih bahasa Inggris ya guys, karena untuk yang bahasa lain masih belum paham gua. Lanjut. Belum ada update bahasa Indonesianya juga sih. Ini gue mau lanjutin save-savean baru gua ya, yang rencananya pengen jadi kita tuh bisa jadi Jianghu. Ini kan daerahnya tuh world mapnya, peta dunianya tuh di Jianghu ceritanya, di negara Jianghu. Nah, Jianghu ini ada pemilihan setiap per 3 tahun, ada pemilihan raja, bukan raja mah beda, emperor. Ini kayak ketua gitu ya, kayak ketua dari 9 sekte gitu, 9 perguruan kungfu gitu ya, conqueror atau apa ya, jadi kayak raja dari para pendekar lah. Ada atau kita jadi penguasa yang membunuh 9 ketua sekte atau 9 ketua pemimpin perguruan ya. Jadi ada 2 cara guys, bisa dibunuh atau bisa kita menangin bisa menangin lawan pertandingan sama para 9 ketua perguruan gitu. Jadi ada 2 cara, dengan cara baik-baik yang kita bisa. Nah, gua rencananya bakal nggak usah dipersuade lagi, kita tinggal talk aja. Wislu nih, dia minta sapu tangannya si pemilik penginapan nih yang di samping kanan dari MC kita. Dia si Bau Dating ini suka sama Hua Xiniang guys, cewek pemilik penginapan di desa Nameless ya, atau desa tanpa nama. Kita tolak dulu. Jadi sewaktu-waktu kita juga nanti bisa invite dia kalau mau party ya, atau mau biar bikin kelompok, bisa aja kita invite dia nanti. Nah, ini kalian pastikan sedia 500 ya guys. Nanti dia makan banyak tapi nggak bisa bayar si cewek ini. Nah, kalau kalian bayarin, nanti kalian dapat aksesoris kelas epic guys, warna ungu dengan murah, cuman harga 500 gitu. Kalau aksesoris epic kan kadang kalaupun nggak bayar dia dapetinnya susah ya, dari battle atau battle sama bos atau battle sama ketua sekte gitu ya, atau sama wakil ketua sektenya. Kalau ini dapat cuma-cuma. Nah, ini juga nanti suatu saat bisa kita rekrut nih. Ini namanya Ye Yinping. Dia anaknya dari salah satu anak ya, ada anak cowoknya soalnya, kakaknya si Ye Yinping. Jadi si Ye Yinping ini anak dari Marshal Ye, atau admiral ya, jadi kayak di atasnya jenderal lah.
anaknya dari jenderal perang dari negara ini gitu. Nggak dapat nameless aksesoris ya guys. Jadi kalian buka, nah consumable di item ya, terus consumable ini nameless aksesoris epic. Dia belum bisa dipakai karena perlu di appraise atau diidentifikasi jenisnya atau namanya ya, pakai skill appraisal level 3 kalau kita punya. Tapi kalau nggak punya nanti harus cari di kota Daliang kalau nggak salah ya, di tempat aksesoris, penjual aksesoris, dia bisa appraise, bisa identifikasi ini guys aksesoris. Jadi tapi kita bayar, nanti baru bisa dipakai. Jadi kita simpan aja dulu, lumayan soalnya. Yang gua mau tunjukin bukan untuk ngerekrut karakter-karakter di desa pertama ini ya guys, di Nameless Village ini, tapi yang mau gua tunjukin itu nanti ada nih untuk naklukin setiap perguruan. Sengaja gua nggak tolong gua sing-sing sama yang satunya yang cewek baju hitam di awal tuh, yang baju biru dan cewek baju biru dan cewek baju hitam yang di awal, gua ikat semua dua-duanya, gua tinggalin karena emang tujuannya bukan mau bergabung atau join ke sekte mereka ya guys, tapi ini nanti mau ngebunuhin semua tipe atau semua jenis perguruan guys, semua sekte di game ini. Jadi nanti hasilnya seperti apa, kita kolektif juga. Kita kolektif equipment juga, kumpulin equipment. Buat yang penasaran, nanti kalian kalau penuhin hubungannya sama si petani ini, kalian bisa ngambilin tanamannya guys, tanaman yang dia tanam, jadi nanti putih semua. Coba ya, nah tuh ini peanut udah putih, tapi chicken egg beda ya, karena ayam bukan punyanya dia guys, ternyata beda pemilik, jadi nggak bisa juga tuh. Yang merah jangan dulu diambil ya guys, tunggu sampai berubah jadi putih, karena kalau masih merah nanti kalian dianggapnya pencuri guys. Ini udah. Ini juga udah. Nah ini juga bisa direkrut ya, si gembel ini, Hong Xiaoxi, dia bisa direkrut guys. Kalau kalian lebih 100, tinggal kalian 100-in aja. Gua sengaja 100-100-in, cuman bukan buat ngerekrut mereka ya, nanti biar bisa learn skill, dan mereka belajar skill guys.
Nah, ini udah bisa, tinggal pilih learn. Nanti dia ngajarin skill atau mencuri tuh, skill beginner ya, si awal. Kalau yang baru main nggak bisa ya langsung beli-beli semua guys, uangnya belum tentu ada kalian. Jadi usahakan beli yang dibutuhin aja, jangan semuanya dibeli. Kayak yang misi atau quest blacksmith itu kan cukup beli dog meat ya, atau daging anjing, karena dia mau ngebenerin busur panahnya si Liu Shiba atau pemburu itu kalau dia dapat daging dogi guys. Jadi mungkin di China sana zaman dulu atau mungkin sekarang juga masih ya, dari mulai daging ular, daging tikus pohon, sampai ke daging anjing guys masih dimakan guys. Tuh bayangin aja dah ya, kalau kita yang muslim kan nggak bisa guys kayak gitu. Nah di sini udah muncul Bandit Chief, Stronghold sama Crossroad. Nah gua akan ke Bandit Chief dulu. Itu tadi nggak penting ya, gua skip aja. Nah ini ada yang nantangin kita guys, kita tantang aja nggak apa-apa. Penantang pertama lah ini. Dapat buku skill ya. Ke manual item, terus manual, kalian pelajari lagi apa yang belum kalian pelajari guys. Yuk kita ke bandit dulu, kita hancurin banditnya guys. Langsung start battle aja. Ini salah satu bandit yang di awal mukul kepala kita ya guys. Cuman ini bagian dari DLC, jadi kalau kalian nggak beli DLC nya nggak ada nih misi ini guys. Ini nanti jadi tes juga kalau kalian nerima jadi murid perguruan yang kakek-kakek old man dan kakek-kakek awal pas masuk ke desa Nameless atau desa tanpa nama, kalian setuju jadi muridnya. Nah nanti kalau setelah beberapa kali misi gitu nanti ke trigger nih misi untuk memusnahin bandit camp yang ada di Nameless. Ini nanti ada juga pasti suruh nge-raid atau ngancurin ini ya tempat bandit ini. Tapi gua nggak pakai misi itu karena gua juga nggak terima jadi muridnya si kakek tua old man yang di desa Nameless. Jadi gua datang sendiri aja gitu guys, dapat info tempatnya dari si yang cowok bau tiang itu yang suka sama Hua Xiniang, yang cewek pemilik
penginapan ya. Nah kita tiba-tiba didatengin, ada 3 orang. There's Polar in White itu Confucius ya guys, Confucius kalau nggak salah. Ordinary Monk, nah ini biksu Shaolin. Ada Stern Taoist, nah ini orang Taoist guys. Tiga orang ini salah sangka guys, dikiranya kita ketua banditnya, mau nantangin kita nih. Sekalian lah 3 perguruan kita kill semua. Nah di game ini uniknya itu kadang kalau kita ngebunuh pemimpin atau ketua sekte perguruan kungfu ya, atau anak buahnya misalkan wakilnya gitu-gitu, nah kadang kan suka drop weapon, drop equipment lain juga kayak armor atau aksesoris. Nah itu kadang suka random guys, tingkat dropnya tuh random, kadang dapetnya bisa 2, 3, kadang cuma satu jenis gitu. Ternyata beda-beda karena gue udah nyobain beberapa kali dari awal, terus pilihan yang berbeda gue ikutin. Gua cepetin dikit ya guys, karena actionnya agak lama nih. Bukti 1, dia punya shield kayaknya guys, jadi bikin MC atau NPC di tim kita tuh terkunci gitu guys, nggak bisa pakai skill. Si yang Confucius ini yang warna putih ya. Itu gue juga penasaran sih nanti kalau berguru di sekte atau perguruan Confucius akan jadi seperti apa gitu. Kita ditolong sama begar guys. Yang begar ini Daois, beda lagi guys, bukan Tao ya, bukan Taois. Oh maksudnya dia ngomong ke si Taois ya. Ini siapa ya begar ini ya? Dia kuat banget gitu guys.
Gua juga nggak tahu nih. Oh, yang dari Confucius yang pakai baju putih itu namanya Huang Wenbing. Yang Taois tuh yang pakai baju hitam itu Wei Youzi. Terus yang Shaolin Monk atau biksu Shaolin itu Xian. Oh, dia Guardian of the Nine Faction, faksi ke-9, Ikigai. Wah, boleh nih kita raid yang lain, tapi kita ikut Nine Faction ini ya guys. Yang membuat pertama kali faksi 9 ini dia nggak bisa sebutin katanya dengan tepat. Tapi ini dibentuk untuk menerima orang-orang yang tidak punya teman gitu guys, dan tertekan juga menderita karena ketidakadilan. Sekte leadernya namanya Tie Nianren. Dia juga dia tidak terkecuali katanya dipersekusi, dipermalukan lah ya, keluarganya hancur, dan dia sendiri menggunakan topeng besi guys. Identitasnya tidak diketahui untuk oleh setiap orang gitu. Tapi dia menyediakan kami makanan dan tempat tinggal, mengajari kami kungfu atau jurus bela diri, dan kami dengan sukarela bergabung dengan dia untuk melawan hipokrit, orang-orang yang mengaku orang suci lah atau orang benar, dan melawan ketidakadilan di dunia ini. Sembilan faksi ini punya cara yang unik untuk melakukan segala sesuatu, dan tentara independen di dunia kungfu. Setelah kamu join faksi 9 ini, kita nggak bisa gabung ke pasukannya Y ya, ke Marshal Y, atau yang pasukan pemerintahnya gitu guys, atau ke Yanyun Iron Army. Yanyun Iron Army itu dia pasukan bandit guys, dan secara natural kita juga nggak bisa join perguruan lain gitu guys. Tapi gue kayaknya lebih milih untuk gabung ke dia nih guys. Kita ngikutin, kita udah nge-raid atau ngebunuh bandit ya, hancurin markas bandit, malah kita dikira bandit guys sama 3 sekte Shaolin, perguruan biksu ya, biksu Shaolin, terus perguruan Taois, sama perguruan Confucius guys. Nah, ini Ikigai.
Nah, kita tugasnya memang ngebunuh 8 faksi yang lain ya guys, karena kita ini kan faksi ke-9 nih, memproklamirkan diri sebagai faksi yang ke-9. Baik, 9 faction sekte gitu ya, bukan seks itu guys, bukan. Nah, kita ngomong lagi, coba kita buy. Wah, dia pakainya bukan ini ya guys, bukan gold, bukan koin ya, pakainya orb guys. Kita pay respect dulu. Nah, nggak bisa tuh. Ini siapa nih? Nine faction. Ini kita disuruh kemana ya? Bentar guys. Wah, kita diperingatin jangan deketin ini guys. Ternyata dia kayak punya dua kepribadian. Oh enggak, itu salah satu dari 4 guardian dari sekte ini, Feng Shizi, who is always dressed like this, acting crazy. Oh, jadi selalu pakai baju kayak gitu dan selalu bertindak gila, selalu merubah suaranya seperti dalam sandiwara atau opera gitu ya, dan memulai pertarungan. Nggak ada yang berani mendekati dia dengan santai. Nah, ini fish manual kita bisa pelajari aja guys, kalau memang dapat. Ada fish manual. Oh, ini guardian yang lain nih, ini shopkeeper. Cuma nambah 5 ya, kita akses level aktif juga.
nggak bisa, ternyata nggak bisa naik tangga guys. Gua kira bisa naik tangga ya. Ini ada small shrine juga nggak bisa berdoa. Oh nah ini gua cari lu kemana-mana. Suruh ikut examination dulu kita guys. Kita suruh ngalahin ini guys. Spam langsung 10 successful. Waduh. Dia pakainya short weapon ya guys, short range weapon, senjata jarak pendek kayak pisau. Langsung level 20 guys, tapi hanya bisa dilakukan oleh dapat ini nih, kita gabung sekte ini dapat Ghost Quest ya. Counter increase by 7%, attack increase 180. Kita confirm aja. Ini dapat naik plot juga. Dapat pukulan juga, cuman gua nggak akan pakai guys, karena gua pakainya blade ya. Tapi sebenarnya gua pilih tadi bisa pakai senjata apapun sih sebenarnya. Bisa pakai trade-nya ya, harusnya bisa pakai apapun. Kita suruh ke horse bandit lah, pokoknya horse king bandit ya, suruh ngelawan. Nah ini apa nih? Gua save dulu guys ya, karena udah gabung sekte ini. Gua mau lanjut untuk nge-raid ya, atau memusnahkan semua sekte yang lain, karena kita juga udah nggak bisa gabung sama sekte manapun guys. Tapi kalau ngerekrut atau invite karakter ya buat jadi masuk tim kita masih bisa guys, dari sekte lain juga, atau dari NPC ya, NPC bebas di luar faksi gitu. Pertama kita akan ke Langya Sword Pavilion kayaknya guys, untuk dapetin senjata-senjata ya. Kita akan lawan
enter aja. Ini biar kalian yang baru main tahu ya, kalau langsung raid atau ngancurin sebuah sekte itu nanti seperti apa. Kalian kalau mau ajak ribut langsung pilih yang atas. Kalau yang tengah itu kalian pakai reputasi atau famosnya kalian gitu ya, famnya kalian gitu. Seberapa terkenal kalian, yang bawah langsung pergi. Gua akan pilih yang atas guys, karena memang tujuannya untuk dapetin equipment. Nice. Karena kita sendirian ya guys, jadi mohon maklum ini agak lama karena gantian gitu ini turnnya ya, gilirannya tuh gantian dan musuh lebih banyak, jadi ya mereka lebih dominan sih. Jangan coba-coba seperti ini guys, kalau baru main belum bisa guys kayak gini. Kalian juga darahnya pasti berkurang banyak lah. Kayaknya salah guys, kita masih terlalu lemah, belum punya skill apapun untuk langsung datang ke sini. Jadi kayaknya gue nge-raid tempat bandit dulu aja ya guys. Gua akan ke sebentar guys, sorry, nanti lanjutin lagi kita nge-raid Langyanya, cuman ke Jiujiang aja dulu. Ini Jiujiang tuh nanti kita dapat golok ya, golok yang epic guys. Tapi kita nggak bisa langsung nyebrang sendiri, harus naik perahu 1 jam dari port yang terdekat. Nih Wuyue ya, Wuyue Region Port. Nanti di sini ada pilihannya. Go to Jiujiang Fortress 1 jam. Si Chen ya. Ini juga kita diperingatkan bisa pakai yang tengah ya buat masuk tanpa ribut, tapi kalian harus reputasinya atau famnya sampai level 3 reputable, atau yang atas untuk ngajak ribut. Gua kan memang tujuannya mau nge-raid ya, mau ngancurin, jadi ngajak ribut aja guys. Kalau yang Langya itu masih terlalu kuat kayaknya kalau kita maksain sendiri masuk.
Jadi gua prefer untuk ngambil Jiuji yang Fortress dulu aja guys. Udah, kita karakternya udah level 24. Kita belum dapat buku manual kungfu ya guys, panduan buat belajar martial art atau jurus buat pengguna golok. Jadi masih pakai skillnya Earthblade aja. Earthblade itu skill pertama, jadi belum ada skill lain. Nice. Still sebenarnya di dalam juga kita masih dicegat sama beberapa orang guys. Ya, masih dicegat. Ini juga salah satu sekte ya guys, atau perguruan guys. Jiuji nantangin kita kalau kita ikut yang Jianghu Champion di peak peak ya, di peak top gitu. Di situ tempat untuk pertandingannya lawan para ketua sekte atau ketua perguruan. Mudah-mudahan ini nggak ketemu sama anaknya guys, jadi tetap si Jiuji yang ini tetap bisa hidup walaupun ketua sektenya gua bunuh. Sip, nggak ada anaknya guys. Anaknya ada di ruangannya atas tadi ya, jadi nggak perlu kita bunuh, cukup ketuanya aja. Dia actionnya tinggi guys, ini si ketuanya. Nah, enggak, kekurangannya kalau main sendiri itu kayak gini guys, actionnya kesalip-salip sama musuh yang action pointnya tinggi. Kita kena seal kayaknya guys. Aduh, oh shit, salah perhitungan kah gua pikir ini lemah ya sektenya ya, tapi sepertinya karakter kita juga masih terlalu lemah guys. Ayo dong, lama ya. Oh, apalagi lawan Langya guys. Kalau masih kayak gini lawan Langya, waduh, lama bener. Karakter MC kita diam aja gitu jadinya.
Ini kota Lian ya guys. Kita tiba-tiba ditantang.